Kinerja perpajakan Indonesia membawa kabar kurang menggembirakan. Tercatat, penerimaan pajak 2025 mengalami shortfall, alias tidak memenuhi target. Ironisnya, total realisasi penerimaan pajak ini juga lebih rendah dibandingkan realisasi pada tahun sebelumnya yang mencapai Rp1.931,6 triliun. Terjadi kontraksi 0,72% pada penerimaan pajak 2025. Pembelaan pemerintah turunnya penerimaan pajak karena adanya penurunan harga komoditas utama Indonesia. Pernyataan senada pernah dikeluarkan Suhasil saat melaporkan kinerja penerimaan negara per akhir September 2025. Selain karena harga komoditas, penurunan penerimaan pajak juga disebut imbas dari besarnya restitusi. Kepala Departemen Makroekonomi Indef, M. Rizal Taufikur Rahman mengamini pernyataan Suhasil. Tapi Indef menambahkan satu hal penting, penurunan daya beli. Penyebabnya memang lebih dominan oleh kondisi makrostruktural ya, daripada sistem. Karena kan wajib pajak ini tidak hanya dari sisi produsen, tapi juga kan konsumen juga mengalami pelambatan daya beli, gitu ya. Lalu bagaimana dengan Cortex, sistem terbaru perpajakan RI yang sempat ramai dikeluhkan itu? Apakah ada pengaruhnya? Soal Cortex, Rizal menyebutnya tidak berdampak signifikan terhadap angka penerimaan pajak sepanjang tahun 2025, sebab Cortex hanya sekedar tools. Sependapat Fajri Akbar selaku Kepala Riset Perpajakan Cita mengungkapkan, dampak Cortex hanya terasa pada penerimaan pajak di awal tahun secara bulan ke bulan, alias month to month. Sedangkan melemahnya penerimaan pajak RI secara tahunan paling utama disebabkan perlambatan ekonomi, terutama daya beli yang mandek. Fajri juga menyinggung data Bank Indonesia terkait Indeks Keyakinan Konsumen atau IKK. Per bulan April hingga Desember 2025 angkanya memang di bawah rata-rata tahun sebelumnya. Itu yang paling menggambarkan lesunya daya beli. Kalau Anda lihat data Bank Indonesia, indeks keyakinan konsumen kita per bulan April sampai Desember itu di bawah rata-rata tahun 2022-2023, yang mana itu menggambarkan lesunya daya beli. Makanya pas Pak Purbaya kasih likuiditas ke bank sebesar 200 triliun itu nggak berdampak karena memang daya beli kita tuh lemah, makanya kredit pun nggak terdorong. Soal penerimaan negara, hasil cukai Indonesia lebih apes lagi. Sudah angkanya tidak mencapai target, malah lebih rendah dibandingkan 2024. Salah satu penyebabnya juga komoditas, yakni turunnya produksi hasil tembakau selaku kontributor utama penerimaan cukai. Kecewa dengan realisasi penerimaan cukai 2025, Presiden Prabowo lewat Menteri Keuangan Purbaya mengancam akan membekukan Ditjen Bea dan Cukai apabila tidak berhasil membenahi diri selama 1 tahun ke depan. Lalu apakah langkah agresif Prabowo dan Purbaya bisa menjadi jawaban atas polemik cukai? Menurut Fajri, hal ini justru bisa menjadi pedang bermata dua. Misal, jika potensi penerimaan cukai memang terbatas, namun pemerintah terus menekan pegawai Ditjen Bea dan Cukai, maka justru berpotensi terjadi agresif tax collection. Wajib pajak justru bisa mendapatkan getahnya. Terkait cukai tembakau, akademisi dan peneliti senior LPEM FEB UI, Fit Adrison, melihat struktur cukai hasil tembakau atau CHT terlalu rumit dengan 4 variabel penentu tarif. Dirinya menjabarkan terdapat 8 golongan tarif CHT 2025. Dia mengatakan perbedaan tarif antara golongan 1 dan 2 bisa sangat besar. Misalnya pada jenis sigaret kretek mesin atau SKM, yang perbedaannya lebih dari 50%. Untuk SKM itu kenakan pajak atau cukai ya, 60% lebih tinggi dibandingkan dengan yang golongan 2. Harga jual golongan 1 juga 60%, sekitar 60-65% lebih tinggi dibandingkan dengan golongan 2.
Fit tidak merasa heran jika pada akhirnya masyarakat memilih produk yang lebih murah atau dalam hal ini golongan 2, sehingga terjadilah fenomena down trading. Dibanding legalisasi rokok ilegal, Fit mendorong pemerintah untuk menekan gap antar golongan ini, sembari mengingat kalau cukai merupakan alat kendali konsumsi. Kedepannya, untuk mendongkrak penerimaan pajak, akademisi UI ini juga menyarankan pemerintah untuk memperkuat integrasi nomor identitas penduduk atau NIK sebagai identitas basis pajak, sebagaimana Amerika Serikat menggunakan Social Security Number. Menyelesaikan polemik perpajakan dan cukai tidak bisa tergesa-gesa dan hanya dari permukaannya saja. Perlu ada pertimbangan struktural tanpa melepaskannya dari kondisi ekonomi hari ini. Ini jadi PR besar pemerintah untuk membenahinya secara tuntas, bukan hanya sekedar solusi tambal sulam yang bersifat sementara saja.